Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam Pak Tris. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam Pak Sutris. Ya, alhamdulillah kita berada di channel ini lagi Pak. Dalam bincang santai kita kali ini kita mau membahas tentang kurikulum. Nah, ini alhamdulillah kita bersama ahlinya Bapak Dr. Andes Sugeng Santosa MSI selaku Asdir bidang kurikulum di Sekolah Wijaya Putra. Tos dulu Pak. Oh. Itu juga dengan Bapak Andri Priyono Joko Sembodo SPD MSI selaku Kepala SMA Wijaya Putra Surabaya. Tos dulu Pak. Oke. Sehat gimana Pak Andri? Sehat, Pak Sugeng? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kita selalu sehat Pak ya. Amin. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita banyak bisa beraktivitas khususnya hari ini Pak. Terima Kita kasih. mau ngomong kurikulum. Oh, iya. Lagi-lagi kurikulum. Nah, ini Ada. kalau kita telisik bagaimana awal adanya kurikulum mungkin dari Pak Sugeng atau Pak Andri mengenal dulu sampai hari ini bagaimana Pak kira-kira itu Pak? Terima kasih Pak Tris. Memang perjalanan kurikulum sejak Indonesia merdeka mulai tahun 1947. Nah, ini dulu adalah bahasanya tidak kurikulum 1947 tetapi rencana pelajaran 1947. Oh, rencana itu. Iya itu. Gitu, Pak. Kemudian disempurnakan menjadi rencana pelajaran 1952. Nah, kurikulum 1952. Itu adalah merupakan pencemuraan daripada kurikulum sebelumnya. Dan disempurnakan lagi pada tahun 1964, tetap masih bahasanya rencana pelajaran, tetapi itu kurikulumnya 1964. Baru tahun 1968 itu sudah ada apa ya? Ada tulisan kurikulum 1964. Wah, luar biasa. Kemudian disempurna lagi menjadi kurikulum 1975. Nah, ini baru saya lahir ini Pak. Nah, kurikulum 1975 memang pada waktu dulu itu mungkin bagus-bagusnya atau pada waktu itu daerah kanan kiri atau katakan saja misalkan tetangga kita Malaysia pada waktu itu guru kita adalah baik sekali. Bahkan guru kita itu dibawa ke sana. Iya, dibawa ke sana. Diminta saking untuk baiknya ya, kita, saking baiknya menjadi minta, percontohan iya, kita sini. untuk mendidik Oh, atau gitu. memberikan suatu istilahnya apa ya? Pembekalan terhadap guru Malaysia sana. Nah, ini dan guru kita banyak yang di sana diimpor ke sana. Ini Terus, perjalanan. iya. Kemudian berkembang lagi menjadi kurikulum 1984. Nah, 1984 ini saya sudah mengalami karena saya pada waktu itu adalah sebagai guru juga. Nah, 1984 itu adalah menekankan pada cara belajar siswa aktif. Ya, Saat itu CBSA. Pak Sugeng ini sebagai guru apa waktu itu Nah, Pak Sugeng? pada waktu itu saya bukan main gurunya itu. Ya guru matematika, ya bisa guru fisika, guru kimia. Malah itu Nah, over talenta Pak. iya, Luar pada waktu biasa itu ya. di daerah kami Iya. dulu memang orang-orang eksakta kan jarang, sehingga saya Kekurangan orang guru sini. iya, dan seorang matematika itu mengajar fisika, mengajar Padahal kimia. matematika ini momok bagi anak-anak ini Pak. Iya. Wah, ini Nah. luar biasa Pak Sugeng. Terus perjalanan sampai ada kurikulum istilahnya K13, kemudian sekarang K13, sekarang sampai kurikulum merdeka itu bagaimana? Nah, sebelumnya itu sebelum saya lanjutkan ke sana, saya sejarahnya dulu habis 84 ke suplemen 88. Kemudian Iya, tahun 88. 94 kurikulum Iya. 94 baru kurikulum 2004 itu sudah terus KPK. kemudian kurikulum Iya. kurikulum 2006 itu sudah mulai KBK itu 2004 Pak Andri ya. KBK ya, Yang 2004 2006 itu sudah apa istilahnya itu KTSP. Iya. Kemudian berjalan sampai kurikulum 2013 ya. yang menitik beratkan pada sikap spiritual Iya. dan sikap sosial. Iya, iya. Kemudian berjalan penyempurnaannya sampai sekarang ini ada
kurikulum yang mau kita lakukan di Wijaya Putra adalah kurikulum baru ini. Ya. Kurikulum Merdeka ini kurikulum kita Merdeka, Pak Andri. Nah, jadi kalau menurut saya memang itu adalah perkembangan atau kurikulum. Jadi Betul, perjalanan kurikulum memang tahun 94 ya, 88, kemudian ada KBK kurikulum berbasis kompetensi itu yang pertama kali tahun 2006 Pak Nah, Surya. iya, berbasis Jadi 2006 itu kita sudah mulai ke sana. Jadi di Iya. KBK itu mulai awal. Jadi bagaimana kompetensinya anak-anak itu. Kemudian berlanjut pada tahun berikutnya 2006 itu yang namanya KTWSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya itu kalau dulu kan isinya kan beda-beda karena ada pada standar kompetensi yang ada kompetensi dasar. Nah itu sudah berbeda. Sudah sebenarnya nggak jauh berbeda. Kalau sekarang kan KD kompetensi dasar. Kan dulu kan TUTIK-nya. Sebenarnya itu hampir sama, cuman di sini tuh di kompetensi dasar itu sebagai capaian-capaian pembelajaran. Nah, bergerak lagi 2006 itu karena 2006 kurikulum 2006 yang sudah dilaksanakan saat sekarang ini sampai dengan yang dikatakan sekarang adalah kurikulum K13 sampai menjadi kurikulum sebenarnya bukan K13 juga. Itu KTSP kan kurikulum tingkat satuan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing, cuma sekarang bahasanya menjadikan kurikulum K13. Di situ baru ada yaitu kompetensinya ada kompetensi dasar, kemudian KI1, KI2, KI3, KI4, pengetahuan, keterampilan dan sikap itu. Oke, itu. Nah, di sikap di situ nantinya setiap RPP-nya dimasukkan yaitu karakternya itu. Karakter ini, Pak. Yang karakternya itu indikator-indikator. Lah di SMA Wijaya Putra, karena kita memiliki pendidikan budi pekerti sejak 2005. Pendidikan budi pekerti ada rapor pendidikan budi pekertinya kita. Pendidikan budi pekerti. Di situ pendidikan budi pekerti di SMA Wijaya Putra itu sudah kita laksanakan juga. Karena apa di KBK atau KTSP indikator pendidikan budi pekerti sudah terintegrasi dengan mata pelajaran di masing-masing. Misalkan mata pelajaran apa harus ada indikator pendidikan budi pekerti itu yang diamati yang mana? Karena secara langsung itu Bapak Ibu guru sudah mengamati di pendidikan budi pekerti itu indikatornya apa? Ada 6 pilar pendidikan budi pekerti. Mengamati peserta didik kita, Pak ya. Kita secara langsung dari pagi sampai dengan sore itu. Iya. Dan itu terintegrasi dengan pembelajarannya di masing-masing guru. Nah, itu kan masuk di K13 juga. Perkembangan K13 makanya muncul sikap spiritual, sosial dan spiritual dan sikap sosial. Berkembang lagi sekarang di kurikulum Merdeka. Muncul yang namanya P5 itu. Nah, P5 ini Pak ini istilahnya penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang saat sekarang ini padahal kami sudah menjalankan indikatornya karena di situ kan ada nasionalisme, ada gotong royong kan. Ada profil Pancasila dalam di situ kita tinggal karena kita sudah memiliki indikator itu kita tinggal memasukkannya karena itu kan sebuah kebijakan dari pemerintah. Bahkan yang namanya KD capaian itu kan sudah berubah juga. Kita ada Permendikbud nomor Undang-Undang Permendikbud nomor 22 mulai 21, 22, 23, 24 tentang RPP-nya itu bagaimana. Biasa Pak Andri ini ini kan sampai permen itu sudah mulai berubah. Nah, sekarang capaiannya kita masuk pada kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini padahal di KTSP kita tahun 2006 itu kan kita sudah melakukan student center learning. Nah, student center learning sudah kita lakukan, disitulah enjoyable learning atau pembelajaran yang santai, bagaimana anak bisa memahami tentang experience atau pengalaman yang dimiliki dari praktikum. Jadi lebih banyak pada siswa. Jadi berpusat pada siswa. Bukan pada gurunya. Bagaimana memberi example gitu memberi contoh bagaimana seorang guru bisa memberi contoh dan menjadi contoh. Praktiknya ini bagaimana sih explanation-nya gitu. Itu yang penting. Jadi di student center learning kita punya laboratorium. Laboratorium kita ada fisika, kimia, biologi itu sebagai proses pembelajarannya. Anak-anak jadi langsung berpusat pada siswa. Nah, beda dengan yang dulu kan. Nah, di sini ini ada nuansa baru pada K13. Apalagi kalau sudah masuk di situ kan
Karena model pembelajarannya juga harus berbeda. Ada problem based learning, ada project based learning, ada discovery, ada inquiry. Nah itu kalau kita kan ada yang disebut dengan istilah pembelajaran diferensiasi, Pak. Nah, kalau ini sekarang kan bagaimana ini? Sekarang ini kita, kan Merdeka Belajar ya, iya, Merdeka Belajar itu ada pembelajaran diferensiasi. Ada 3 hal sebenarnya yang dibutuhkan. Ada kesiapan belajar siswa, kesiapan, ada minat anak siswa itu bagaimana. Yang ketiga adalah gaya belajar siswa. Guru harus memahami dulu. Seorang guru harus tahu dulu bagaimana kesiapan ini. Masuk kelas, di kelas ini, nah itu harus ada tes dulu. Klasifikasi dulu. Misalkan kalau kita belajar matematika, anak ini di geometri, katakan geometri Pak Sugeng ya, sebagai guru matematika soalnya kita, nah itu nanti dapat berapa dia? Lah kita lihat kesiapannya, anak ini posisi nilainya seperti ini, ya, gitu, karena ini kan kita lihat, karena diferensiasi adalah nanti di situ kesiapannya belajar anak apa, minatnya apa sih, di geometri ini bagaimana, kemudian gaya belajarnya apa, lah ini guru harus memahami di dalam di situ. Baru kemudian melakukan pembelajarannya apa yang dia lakukan. Nah, ketika nanti ini di geometri si A mendapatkan nilai 84. Kemudian si B ini dapat nilai 4. Nah, ini udah jauh lah. Nah, beda jauh. Solusinya bagaimana? Setelah dia memasuki pembelajarannya, dari nilai 4 ini bisa menjadikan nilai 8. Berarti kan harus ada upaya-upaya. Ini kan menjadi 4 kan nilainya 4. Yang ini yang 8 menjadi 9 nilainya kan 1. Berarti kan masih nilai yang lebih baik kemampuannya di. Dan ini seorang guru memang dituntut mampu benar bagaimana dia memahami kesiapan belajar anak, minat belajar anak, dan jadi paling apa namanya ya? Jadi ada itu. Peringkatnya yang darinya itu kelebihan 4 ada 4 Pak ya. Nilai 4-nya ini 1 kan. Berarti kan anak ini paham betul. Yang 4 ini kan lebih merengkai 4, berarti pemahaman dia lebih dibanding dengan yang 1. Lah, kemudian kesenangannya apa? Apakah itu enggak? Sama halnya kalau di pembelajaran bidang olahraga. Karena basic saya juga di olahraga. Nah, Pak Andri ini ngajar olahraga ya? Misalkan saya ngajar olahraga. Di situ ada olahraga permainan. Ada bola basket, ada sepak bola, kemudian ada bola besar ya. Kita ngomong bola besar, bola basket, sepak bola itu futsal. Yang di sini karena ada futsal, ya kita laksanakan futsal, kemudian bola voli. Ya udah. Kita memberikan pemahaman pada anak, pembelajaran di olahraga bola besar itu ada 3 ini. Yang kamu inginkan yang mana? Siswa SMA Wijaya Putra ini benar-benar difasilitasi benar ya. Betul. Di sekolah ini apa yang dia minati, apa yang dia senangi di situ. Saya senang ini Pak, sepak futsal Pak, ya silakan. Tapi kita kasih dasar, ini futsalnya. Lah, kita punya fasilitas space 2 lapangan futsal itu kan minat gaya belajar kita di situ, kita tahu anak-anak porsinya seberapa, itu yang perlu kita lihat. Itu kalau di luar. Kalau di dalam seperti itu. Jadi bagaimana mereka nantinya bisa memahami. Jadi kita enjoy. Guru memberikannya juga enjoy. Di K13 guru juga enjoy karena student center learning. Di sini apalagi harus benar-benar student center learning yang dilakukan. Enjoyable learning. Enjoyable learning ya itu yang perlu kita lakukan. Jadi jangan sampai nanti anak itu senang dia belajar, dia enjoy, kemudian dia misalkan di sini ada hidroponik, bagaimana dia mempelajarinya dengan enjoy. Nah, itu dicari solusinya luar apa. biasa kita memiliki pertumbuhannya banyak yang bisa bagaimana kita sampaikan kepada anak didik kita Betul, Pak. dengan beragam gaya yang kita sampaikan. Apalagi kalau sekarang ada projectnya apa yang diinginkan, misalkan project gotong royong, misal di SMA Putra kan sudah ada pendidikan kita, dipekerti di sini kita sudah pendidikan dipekerti, kita sudah punya project Free Day Green and Clean setiap Jumat kita lakukan project. Lah project ini nantinya kita lihat anak membuat project apa, misalkan project tanaman hidroponik, mulai dari dia pembibitannya bagaimana, kemudian nanti pindah tanam bagaimana, pertumbuhannya bagaimana sampai penjualannya. Karena itu adalah tim, maka di situ nanti muncul yang namanya gotong royongnya bagaimana, pedulinya bagaimana terhadap anak. Ini perilakunya dapat, ilmunya juga dapat. Jadi di profil Pancasila psikomotorik bisa jadi jalan dua-duanya. Itulah yang anak akhirnya akan senang karena dia memiliki proyek tersendiri. Apakahnya itu enggak? Anak proyek apa yang diminati dia? Artinya nantinya terintegrasi
profil pelajar Pancasila yang namanya nasionalisme, gotong royong itu dapat semua. Dengan dimulai mewujudkan seperti itu. Ya. Nah, itu kan terwujud nantinya semuanya. Jadi kita dengan datangnya kurikulum merdeka kita sudah nggak kaget kita lagi. nyambut dengan kita sudah rindu karena kita sudah melaksanakan gitu loh. Nah, itu mungkin yang sudah ada perkembangannya di kurikulum Merdeka Belajar itu. Makanya ada diferensiasi. Oh gitu lah. Mungkin ini dari Pak Sugeng sendiri. Ini saya nyambung dari Kepala Sekolah SMA Wijaya Putra. Bahwasanya P5 yang dinamakan 5 penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ini harus nanti terintegrasi pada apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita melihat bahwa proyek sebelum kita melangkah ke proyek yang kita lakukan untuk penilaian masalah profil pelajar Pancasila, bahwasanya di dalam kurikulum Merdeka ini nanti misalkan itu nanti mata pelajaran X itu adalah 4 jam, maka nanti 30% itu dilakukan yang namanya proyek. Misalkan 30%-nya proyek ya. Misalkan saja kita ambil matematika adalah 4 jam, kita ambil kalau 1 jam itu 25, kita anggap saja 25% itu 30, 1 jam untuk proyeknya. Sehingga untuk proyek itu bisa dilakukan jam terakhir dari pembelajaran. Sebaiknya jam terakhir. Iya, gitu, sebaiknya Pak, jam terakhir. Misalkan sekolah itu melakukan pembelajaran 1 hari itu 8 jam, maka bisa dilakukan 78, tiap hari 78 itu adalah 8 jam. Melaksanakan proyek. 2 jam terakhir itu. Iya. Itu, yang pertama alternatif. Alternatif yang kedua itu proyek itu bisa dilakukan pada 1 hari dalam 1 minggu. Jadi katakanlah kita 5 hari karena SMA Wijaya Putra ini kan full day school, Pak. Sabtunya kan kita buat anak untuk kreativitas, baik itu ekstrakurikuler dan lainnya. Iya betul ya. Dan yang alternatif yang ketiga, mungkin pilihan yang ketiga bisa dilakukan pada akhir bulan. Misalkan kita belajar itu adalah 6 bulan atau 5 bulan terakhir kita gunakan proyek. Seperti halnya di Wijaya Putra, SMA Wijaya Putra sudah dilakukan atau mau dilakukan semacam temu ilmiah. Itu temu ilmiah itu nanti proyeknya. Arahnya kan juga jika ke arah sana, Pak ya. Apalagi sekarang itu di Merdeka ini mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kurikulum ini tentu ada nuansa-nuansa baru. Yang saya sampaikan tadi, ada interval nilai. Kita tes diagnosis dulu, anak-anak bagaimana, pendapatnya berapa. Kalau ini intervalnya tadi 4, ini intervalnya 1. Lah ini berarti kan anak ini sudah baik. Kenapa kok 1? Apakah nggak bisa meningkat? Itu perlu pendekatan juga, mendekatkan pada anak. Jadi guru harus memahami betul-betul pada siswa. Itu yang kurikulum Merdeka. Tentang proyek memang nanti ada proyeknya, 1 semester 1 proyek, ada yang 2 proyek. Nah itu yang harus dilakukan di kurikulum Merdeka. Jadi dalam 1 semester itu ada 1 sampai 2 proyek yang harus dilakukan setiap mapel itu, Pak. Intinya nanti ada bisa dilakukan secara bisa kolaborasi. Seperti itu. Bisa kolaborasi, bisa pula itu nanti tergantung desain teman-teman guru, tapi ya kita harus ada proyek karena proyek itu juga membantu. Karena di sini kan ada pilihan, bukan peminatan. Memang 2013 kan peminatan IPA, peminatan IPS. Sekarang kan anak pilihan. Milih apa sih? IPA atau IPS. Nah, gitu, Pak. Kan di situ kan, karena di pilihannya itu kan banyak, pilihannya itu apa saja. Sekarang sudah masuk yang namanya di IPS itu ada antropologi, sosiologi, ekonomi dan geografi. Sedangkan kalau di IPA kan ada biologi, fisika, kimia. Ini kan 3. Nah, jamnya apakah sama? Beda lagi. Karena kita juga ada kurikulumnya. Nah, untuk berikutnya nextnya bagaimana? Kita lihat perjalanannya, karena kurikulum selalu berganti juga, permennya juga berganti karena ada perkembangan. Mengikuti itu perkembangan zaman. Sekarang sudah ada lagi kan yang permen yang baru tahun 2022. Lah ini tentang kekurikuluman baru sudah muncul. Nah, tinggal bagaimana. Nah, ini kita selaku Bapak
Andre Prione selaku Kepala SMA Wijaya Putra menyambut ini. Iya. Nah, kita ya sangat senang sekali dengan adanya kurikulum Merdeka ini. Anak pilihannya bagaimana? Nah ini betul-betul. Nah ini perlu kita sosialisasi atau bagaimana Pak dengan para guru yang mungkin belum banyak yang mau apa istilahnya bergelut atau mempelajari lebih dalam tentang kurikulum yang baru ini. Jadi kalau didiferensiasikan ada kesiapan, kita juga harus menyiapkan. Harus kesiapan guru gurunya juga ya. Jangan kita mikir menyiapkan siswa, gurunya belum siap. Gurunya siap terlebih dahulu. Kurikulumnya kita siapkan, modul ajarnya kita siapkan. Baru ketika tanggal 18 Juli mereka sudah masuk pembelajaran. Guru sudah 18 ready. Juli kita Pak ya akan sudah lah itu mulai sudah kita mulai. mengenal. Kita juga harus sudah paling tidak guru kemarin sudah kita kenalkan bagaimana kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana membuat modulnya, capaian pembelajarannya bagaimana, utamanya di kelas 10. Yang di kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum K13. Tapi rasanya paling tidak harus digeser ke kurikulum Merdeka. Wah, mantap ini. Saya melanjutkan, Pak. Gimana, Pak? Lanjutan tadi kalau kita project yang mana kami telah melakukan projectnya itu adalah saya kemas dalam bentuk riset. Bentuk risetnya itu adalah pemanfaatan persamaan dua linier untuk meningkatkan produktivitas atau penghasilan semanggi pada masyarakat gedung. Pak ya. Iya, istilahnya kurikuler ini istilahnya sudah masuk di langsung kita kurikulernya langsung mendukung intranya tadi Pak ya. Dan ini sudah dilombakan dan mendapat juara Pak. Alhamdulillah. SMA Wijaya Putra ini sudah banyak sekali Pak ya. Ngantongi. Dan di situ Pak, kalau kita lihat dalam proses risetnya, untuk terjunnya itu bagaimana kerjasamanya anak-anak itu sudah dapat kita lihat karakternya. Karakternya sudah dapat. Karena kita mempunyai pendidikan budi pekerti, maka integritednya pendidikan budi pekerti, selain pengetahuan yang ditanamkan, ternyata kita juga memiliki pendidikan budi pekerti yang harus sebenarnya kita sudah lengkap. Intinya bagaimana kita enjoy, anak bisa praktikum dengan baik. Jadi kurikulum diganti seperti apapun SMA Wijaya Putra sudah dulu sudah siap. Kalau kita ngomong nampaknya nggak cukup Pak. Waktu kita nggak cukup. Nah ini yang harus kita sebenarnya kita tambah kita ngobrol ini bagaimana caranya apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita khususnya di zaman kepala sekolah capaian pembelajaran bisa benar-benar terwujud untuk anak didik kita. Tapi enjoyable learning yang kita berikan. Bicara dengan riset tadi Pak Sugeng ini Pak Andre ini kita ingat dengan visi SMA Wijaya Putra unggul berbasis riset, berbudaya lingkungan dan berbudi pekerti luhur. Nah, kata budi pekertinya luhur itu sudah terintegrasi dengan risetnya itu Pak. Budi pekerti PBB-nya itu sudah terintegrasi di situ. Itu adalah ikon pelajar Pancasila tercapai. Ikon sekolah Wijaya Putra. Kita juga harus ada mengenal budaya sekolah. Budaya sekolah kita nantinya juga ada hidroponik yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi. Rasa mereka memiliki itu sense of belongnya harus kuat banget itu. Jadi riset dasar loh Pak, riset dasar karena dia juga akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, paling nggak dia punya dasar risetnya. Alhamdulillah memang SMA Wijaya Putra kita bekali untuk peserta didik kita berbagai pengetahuan baik itu sifatnya adalah yang sehari-hari maupun yang di luar sana. Intinya intranya kita sudah penuhi, populer sudah dapat. Nah ini semuanya bisa diterima oleh anak didik. Luar biasa ini Pak. Jadi mudah-mudahan SMA Wijaya Putra kita benar-benar fight nih. Jangankan kurikulum merdeka, yang belum merdeka bisa kita merdekakan Pak. Istilahnya begitu. Iya betul Pak. Jadi itu merdeka bener kita nanti insya Allah seperti itu Pak. Terus berikutnya Pak, nah ini kalau kita sudah punya visi itu anak didik kita, guru kita, nah terus kemudian apa capaian yang paling atau yang pernah kita dapat selama ini selain SNPTN-nya Pak ini Pak? Jadi SNPTN kita, kalau capaian pembelajaran kita memang tahun kemarin kita ada 16 yang diterima di SNPTN. Alhamdulillah di berbagai perguruan tinggi negeri Pak ini. Di sini sekarang kita sudah ada 14
SNPTN yang diterima, kemudian juga ada 4 yang di kedinasan kesehatan, kemudian juga ada 1 yang di Pertamina. Ini jadi prestasi yang luar biasa, capaian yang nah, sekarang walaupun juga, di masa pandemi betul, gitu Pak, sekarang kita, kan di tahun 2002 ini kan juga nanti tanggal 25 insya Allah itu anak-anak masih juga ada SBMPTN pengumuman, ya mudah-mudahan mereka juga bisa diterima di SBMPTN. Amin. Nah, tapi ini. ya juga ada di perguruan tinggi swasta itu juga ada yang baik-baik, lebih baik juga itu kita SMA Wijaya Putra punya Universitas Wijaya Putra juga Pak, yang insya Allah support semuanya dengan kita. Nah, itu yang perlu juga dibahas. Ya, alhamdulillah. Jadi capaian itu, kemudian kita juga ada capaian non akademik. Kita dulu pernah juara cheerleader tingkat nasional. Gitu. Itu sudah tahun apa ya, 2008 ya Pak Sugeng ya. Iya. 2008 kemudian sampai 2000 masa pandemi kita berakhir, terakhir kita juga mendapatkan juara nasional tahun 2020 nggak salah, 2019 kita tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional itu di cheerleading. Kemudian Putra, karya ilmiah remaja sampai sekarang kita juga masih mendapatkan regional dan masuk finalis di tingkat nasional. Capaian kita tidak hanya di intrakurikuler Pak, ya, di akademinya, di kirnya itu karya ilmiah remaja kita masuk di LIBI finalis JYS, kemudian ada yang juara juara harapan 1 itu di tingkat regional di Jawa Timur, itu kita sudah dapat. Kemarin kita juga dapat untuk juara karya ilmiah remaja. Itu mungkin. Wah, ini kelihatan capaian-capaiannya waktu kita ini Pak, iya. Kepala Sekolah Pak Asdir nih. Kelihatannya waktu yang memisahkan kita. Maunya kita ngobrol ngalor ngidul. Nah, jangan lupa nanti kita jangan lupa like gitu, ya. komen, subscribe itu aja Pak. Jadi ya. Ini untuk Sinar Buletin, nanti kita akan Sinar Buletin SMA Wijaya Putra. Nah ini kita punya SMA Wijaya Putra namanya Sinar Buletin. Jangan lupa kunjungi juga untuk SMA Wijaya Putra official. Nah ini kita ada IG di situ. Terus OSIS SMA Wijaya Putra. Nah ini IG-nya luar biasa. Jadi kita untuk berita-berita terkait SMA Wijaya Putra ada di IG SMA Wijaya Putra, ada di Sinar Buletin. Nah, juga jangan lupa itu tadi sobat-sobat pengamat pendidikan, like, subscribe dan komen. Nah, baik Pak Sugeng, Pak Andre, kiranya cukup kita ngobrol. Tapi sebenarnya tidak cukup Pak ya. Kita perlu ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Terima kasih Ya, kita tos dulu. Nah, setelah di tos kita tos lagi. Monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.